Menentukan KPK dengan faktor prima. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan saya Pupin, pulpen pintar di indoacademy.com. Adik-adik, coba perhatikan kasus berikut. Hajar ke pasar tiap 6 hari sekali, sedangkan Salpa ke pasar tiap 4 hari sekali. Nah, kira-kira hari keberapa Hajar dan Salpa bisa sama-sama ke pasar? Adik-adik, untuk memecahkan masalah Hajar dan Salpa di atas, kamu bisa menyelesaikannya dengan menentukan KPK menggunakan faktor prima. Maka, kali ini kita akan mempelajari tentang menentukan KPK dengan faktor prima. Menentukan KPK tentunya berhubungan dengan bilangan prima, faktor prima, dan faktorisasi prima. Bilangan prima. Adik-adik, masih ingat kan arti bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki tepat dua faktor atau hanya bisa dibagi oleh dua bilangan, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2. 2 dikatakan bilangan prima karena hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan 2. 2 dibagi 1 sama dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Tidak bisa lagi dibagi dengan bilangan lainnya. Misalnya lagi, 5. Bilangan pembaginya hanya 2, yaitu 1 dan 5. 5 dibagi 1 sama dengan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Lantas, bagaimana dengan 1? 1 tidak bisa dikatakan sebagai bilangan prima karena hanya bisa dibagi dengan 1, yaitu bilangan itu sendiri, bilangan 1. Nah, sekarang kita menentukan faktor prima. Untuk menentukan faktor prima, tentunya harus mengetahui faktor dari bilangan tersebut. Misal, dari kasus Hajar dan Salpa tadi, maka faktor dari 6 kasus Hajar tadi adalah 1 dikali 6, 2 dikali 3, 3, kembali lagi ke 2 tadi, maka faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, 6. Faktor prima dari 6 adalah kita cari bilangan primanya yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Maka didapat 2 dan 3. Sekarang, faktor dari 4 kasus Salpa tadi, yaitu 1 dikali 4, 2 dikali 2, maka faktor dari 4 adalah 1, 2, 4. Faktor primanya adalah 2. Nah, setelah tahu cara menentukan faktor primanya, maka kita bisa menentukan faktorisasi prima. Faktorisasi prima adalah bilangan yang dinyatakan sebagai perkalian dari faktor-faktor prima berpangkat. Misalnya 6 tadi. Kita buat form faktor dengan membagi 6 dengan bilangan prima. Kita bagi 6 dengan bilangan prima 2. Jadi, dibagi 2 hasilnya 3. 3 sudah tidak bisa lagi dibagi, maka faktorisasi prima dari 6 adalah 2 dikali 3. Nah, sekarang, faktorisasi dari 4 yaitu bagi dengan 2, hasilnya 2. 2 sudah tidak bisa dibagi lagi, sehingga faktorisasi dari 4 adalah 2 dikali 2 atau 2 pangkat 2. Sekarang, tinggal kita menentukan KPK untuk menyelesaikan masalah Hajar dan Salpa tadi. KPK singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. KPK dari 2 atau 3 bilangan didapat dari perkalian faktor prima. Jika ada faktor bersekutu, maka pilih pangkat terbesar. Maka kita akan tentukan KPK dari 6 dan 4 tadi. Faktorisasi prima dari 6 adalah 2 dikali 3. Faktorisasi prima dari 4 adalah 2 pangkat 2 atau 2 kali 2. Semua faktor prima dari 6 dan 4 sama dengan 2 dan 3. Faktor bersekutu dengan pangkat terbesar yaitu 2 pangkat 2. Jadi KPK dari 6 dan 4 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi Hajar dan Salpa bisa bersama-sama ke pasar pada hari ke-12.